Milanese itu sebenarnya apa sih? Jadi dia sebuah Halo Sobat Gun semua, akhirnya kita berjumpa lagi setelah sekian lama kita berpisah ya, karena memang dari peraturan pemerintah mengharuskan kita untuk tidak berkeliaran dulu di jalanan karena corona makin menggila beberapa bulan kebelakang ini, dan kita diberi kesempatan kembali untuk hadir di sini bersama saya Bang Ainul dan Kang Iwan Ahwani. Gimana kabarnya nih semua? Baik. Gimana Bang Jul? Waktu PPKM apa aja kegiatannya? Kegiatan di rumah saja. Saya mengikuti aturan pemerintah. Sudah vaksin? Alhamdulillah sudah. Bang Ainul sendiri gimana? Saya vaksin dulu rombongan sebulan setelah Pak Jokowi. Oh, setelah Pak Jokowi. Kalau saya 18 Agustus AstraZeneca. Di Rumah Sakit Olahraga Nasional. Kita semua mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sehat terus kita ya. Amin. Termasuk juga para sobat Gun semua di rumah. Kita berharap semua tetap dalam keadaan sehat, masih dalam lindungan Tuhan. Bang, ya, apa nih? Ngobrol apa nih hari ini kita? Ini kan kompetisi udah mulai bergulir nih Liga Indonesia nih. Ya. Nah, kalau menurut Bang Ainul sendiri, perkembangannya nanti akan seperti Jadi, apa nih? kita bersyukur mudah-mudahan dengan dimulainya kemarin pertandingan antara Bali United ya, dengan Persik Kediri, itu memulai babak baru bahwa sepak bola Indonesia ini memang tetap akan berjalan selanjutnya, dan akan bergulir lagi semua aktivitas sepak bola yang telah 500 hari kita pendam dan tidak ngapa-ngapain. Kita sangat ya, dimulai dengan jornya Euro 2020 yang dilaksanakan 2021. Ada penonton waktu itu di Hongaria, kemudian dimulai dengan dilanjutkan lagi dengan Liga Inggris dengan pertandingan yang tanpa physical distancing, tanpa masker malah. Tanpa masker. Itu kan membuka mata kita bahwa kenapa mereka bisa. Harusnya kita juga bisa. Seperti apa mereka, kita harus tiru itu. Nah, kita harus menuju ke seperti itu. Nah, karena ya 500 hari itu bukan waktu yang singkat ya. Itu menghilangkan satu generasi loh. Satu tahun lebih hilang itu sangat ini, dan itu banyaklah hal yang bisa dikaji dari kondisi seperti itu ya Kang ya. Ya, gimana kalau Kang Ahwani sendiri gimana? Ya, jadi kita sama bersyukur Liga 1-nya jalan, itu membuka peluang untuk Liga 2-nya jalan, Liga 3-nya jalan, dan Liga kelompok usianya jalan, kemudian sepak bola di masyarakat seperti GAN juga lakukan, itu perizinannya akan dipertimbangkan untuk diberikan. Sehingga kalau 500 hari istirahat buat pemain pro, pemain-pemain yang kelompok usia lebih dari 500 hari. Kita ini waktu masa normal aja sepak bola itu nggak maju gitu. Jadi timnas kita itu masih belum bisa juara di Asia Tenggara, Asia, apalagi tingkat yang lebih tinggi dari itu. Kondisi normal aja kita keteteran. Kondisi normal aja apalagi kondisi seperti ini, orang udah jalan ya. Kita masih tidur gitu. Jadi saya harap setelah ini tuh jalan semua, yang penting protokol kesehatannya ketat gitu ya. Tapi begini ya Bang Ainul, Bang Iwan juga. Saya dengar karena kompetisi ini nanti akan ada evaluasi. Nah, itu kalau misalkan evaluasi itu berlanjut, tiba-tiba di tengah jalan kompetisi sudah berjalan, ada evaluasi ternyata diminta untuk dihentikan, itu bagaimana untuk progresnya? Kita berharap tidak dihentikan. Jadi semangatnya memang adalah itu evaluasi, bukan semangatnya adalah menghentikan. Karena kita juga akan mengkaji manfaat dan mudaratnya. Ketika ini terlalu lama, ini sementara solusinya nggak ada, kan nggak mungkin juga. Apakah ini untuk semua kehidupan? Ketika sepak bola ini jalan, mudah-mudahan euforia kehidupan yang lain juga berjalan dengan bagaimana kita melaksanakan kehidupan dengan pandemi ini, sehingga menjadi sebuah cara baru, hidup baru yang kita hidup berdampingan dengan pandemi. Saya pikir semangatnya kita harus, itu adalah evaluasi untuk perbaikan apa yang kurang, apa yang harus kita lakukan. Bukan evaluasi untuk menghentikan, untuk menghentikan lagi kan. Karena kalau udah berjalan, masyarakat juga mungkin udah merindukan akan Liga Indonesia, tiba-tiba sudah asik nonton, tiba-tiba berhenti kan juga itu akan mempengaruhi juga kan ya. Karena kalau kita lihat perkembangan sendiri di Eropa lah katakanlah, sekarang
Iya, bisa dilihat seperti apa. Toh Liga Eropa itu Inggris. masih di bumi kan? Masih di bumi. Iya, kalau di planet lain oke lah. Bumi yang sama. Bumi yang sama gitu. Udaranya pun mungkin Udara yang sama walaupun Matahari yang sama. agak jauh kan. Iya, iya, iya. Jadi ya artinya bagaimana kita menyesuaikan diri dan protokol kesehatan kita jaga dengan baik sehingga ya kehidupan ini berjalan dengan pendekatan mendekati normal. Tapi kalau menurut Abang berdua nih, untuk protokol kesehatan di Indonesia untuk liga ya, katakanlah untuk sepak bola yang berjumlah itu seperti apa sih? Apa memang sudah standar aturannya seperti itu atau gimana? Ya, kalau itu bukan standar sport, tapi itu standar kesehatan Indonesia. Karena kalau kita lihat di Eropa, memang musim kompetisi sebelumnya yang baru selesai itu tanpa penonton. Ya. Olimpiade juga tanpa penonton. Betul. Tetapi kompetisi yang tahun sekarang ada penonton. Saya kebetulan concern memperhatikannya adalah olahraga di Eropa sama olahraga di Amerika Serikat. Ya. Mereka hitungannya gini, di kota itu penonton itu sudah divaksin belum? Dia masuk. Malah maaf tanpa ini ya. Iya, masker. Nah, tadi berkaitan sama evaluasi, saya berharap begini. Indonesia lebih kreatif kalau soal prokesnya. Mungkin soal sportnya masih terbelakang. Prokes itu sampai yang saya lihat di TV, gawang disemprot, bendera sudut disemprot, bola disemprot. Ada lagi lapangannya juga disemprot. Itu kurang apa prokesnya kan mestinya perbaikan itu bukan di nanti ditarik karena prokesnya tidak terpenuhi. Mudah-mudahan prokesnya itu sangat terpenuhi. Karena kalau dibandingkan dengan yang saya bilang di Eropa sama Amerika Serikat, Indonesia itu lebih bagus. lebih bagus. Kenapa ada masalah? Nah, kalau masalah yang lain, evaluasi apa? Evaluasi sport ya harus langsung. Jadi kalau ada evaluasi dari lembaga pemberi izin itu adalah koreksi untuk memperbaiki. Oke, kamu masih bisa nih, tapi perbaiki ini. Nah, itu kayaknya lebih bagus. Jangan pakai kalimat yang membuat tidak pasti. Sepak bola profesional ini adalah industri olahraga yang menuntut kepastian. Tanpa kepastian nggak akan ada prestasi. Betul. Kita itu harus berpikirnya membantu lembaga pemberi izin adalah berangkat dari sport waktu normal aja nggak maju gitu aja. Ya, itu standarnya di situ Karena dulu ya. waktu pandemi ini kita harus lebih meningkatkan kualitas segala macam penyelenggaraan teknisnya. Jadi lembaga pemberi izin itu mendorong ke situ gitu loh. Itu orang mengeluhkan juara ganda wanita di bulu tangkis putri emas. Cuma itu aja. Perunggunya ada di single. Masa cuma segitu? Iya. Dari tahun ke tahun tuh hanya kalimatnya tuh menjaga tradisi medali emas di bulu tangkis dan medali di angkat besi. Kita itu dalam pandemi itu harus ngejar, jangan yang saya cerita tadi Eropa dan Amerika Serikat ya itu Vietnam aja udah jauh duluan. Jauh lebih melangkah dibanding Indonesia ya. Tim sepak bolanya udah siap ngikuti event di atas, tim futsalnya ikut Piala Dunia sudah ada di Eropa. Kenapa kita tidak seperti itu? Jadi timnas kita latihan, ada pandemi istirahat lagi. Berhenti lagi. Kan itu nggak pasti juga, udah kompetisinya nggak pasti, waktunya, timnasnya, schedule-nya nggak pasti. Itu dalam sport itu tidak masuk akal. Karena itu bakal mempengaruhi semua ya. Semua dari segi fisik, dari teknik itu pun karena selalu berhenti ketika sudah pemain sudah akan mencapai tingkat ininya stamina yang bagus, tiba-tiba dihentikan lagi itu otomatis akan merubah semuanya ya. Kalau di Singapura itu kita Indonesia belum bisa ikut, dia bilang berdamai dengan COVID, dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau saya pengen spesifik aja, sport lebih dulu berdamai dengan COVID, dengan segala prokes yang ketat, biarkan mereka bermain dan meraih prestasi gitu. Ya sebenarnya antara sport ini kan sebenarnya kalau kita ngomong Liga 1 itu kan udah industri dan olahraga industri ini harusnya industri olahraga ini harusnya menopang industri olahraga lain dan juga jadi acuan industri yang lain. Nah, artinya antara sport dan industri ini sebenarnya punya kesamaan. Sport itu kan harus sustainability. Industri juga harus sustainability. Sport harus ada kepastian. Industri atau bisnis juga harus ada kepastian. Kalau nggak ada kepastian, bisnis akan hancur. Olahraga juga gitu. Kalau tidak ada kepastian, kapan kita mau maju? Artinya ini harus berjalan. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini harus kita sepakati bersama dan harus ada kepastian terhadap ini. Kalau misalnya saat ini prokesnya seperti itu, kita jalani. Ketika ada perubahan ya kita sesuaikan gitu kan. Jangan dihentikan. Dihentikan malah jadi nggak bagus kalau dihentikan ya. Yang industri olahraga itu terasa di
pihak sponsor. Shopee dia nggak lanjut. Iya. Karena tidak ada Kepastiannya ya. sehingga sorry saya nyebut nama ya, Pak Erick Thohir mengambil inisiatif BRI masuk siap-siap dengan ketidakpastian itu BRI sebetulnya. Siap merugi Ya, juga dong. ya, artinya secara bisnis tidak pure bisnis lah, walaupun memang ada potensi di situ, sebenarnya. Tapi ya kita berharap ini jadi stimulus lah untuk perbaikan masa depan. Iya, ya semoga aja sih ada perbaikan dari untungnya stakeholder kita bos semua. BUMN-nya itu pengurus olahraga, pengurus sepak bola lagi ya persisnya, sehingga dia ngerti kebutuhan. Oke, jalanin. Nah, ketika dievaluasi, menurut saya lembaga pemberi izin ini mempertimbangkan serius kalau menghentikan itu BRI BUMN. Yang penting jaga keselamatan, jaga membuat tidak menyebarnya COVID. Di situ aja concern ininya biar terus jalan. Terus karena memang kalau kita lihat seperti yang sudah Kang Hawani tadi bilang juga, prokes kita melebihi Eropa. Iya. Bahkan ya kayak saya tadi dibilang setelah pertandingan babak pertama usai semua disemprot itu kan berarti Di sana nggak ada di Eropa. Di Eropa nggak ada ya, cuma ada di Indonesia. Itu kan berarti Indonesia ini udah melebihi prokes apa yang sudah diatur WHO mungkin ya. Lebih dari itu. Jadi kita berharap sih jangan sampai dihentikan. Karena nanti kan kalau dihentikan juga perkembangannya seperti apa ya? Mungkin dari artinya ini kan semua mata tertuju kepada Liga 1 ini. Ketika ini jalan lancar, harus juga dipikirkan setelah itu bagaimana prokes untuk kegiatan-kegiatan lain, termasuk kegiatan pembinaan. Ini kan belum pernah dibahas. Iya. Anak-anak SSB itu atau anak-anak akademi itu mau berlatih seperti apa? Ya kan? Itu nggak pernah dibahas, prokesnya nggak pernah di ini. Makanya ketika UEFA itu menunda 1 tahun full, dia sudah patok Liga Eropa Euro 2020 menjadi 2021 dengan patok, dia udah bikin timeline dan apa yang harus dilakukan sampai menuju itu, termasuk Olimpiade juga seperti itu. Nah, kita kan nggak harus semuanya terfokus kepada Liga 1. Iya. Karena harus dari jenjang di bawahnya pun harus yang lain juga harus memikirkan kalau keramaian seperti ini harus seperti ini, latihan seperti ini harus seperti ini, dan itu harus disepakati sama-sama, dikomunikasikan sama-sama, termasuk kepada sekarang kita lihat adalah kepada SSB, mereka jalan sendiri-sendiri. Akhirnya kalau terjadi apa-apa disalahin. Tapi guideline yang benar tuh nggak pernah ada dipikirkan. Padahal kan kalau yang Bang Ainul sendiri pernah kita di channel kita sebelumnya kan bahwa fondasinya untuk timnas kan memang dari SSB dulu kan. Tapi kalau memang ternyata dari dasarnya juga nggak diperhatikan, ya kita mau bagaimana menghasilkan hasil yang bagus gitu. Makanya kita berharap Liga 1, Liga 2 dan seterusnya itu, karena nanti ujungnya yang kita lebih diharapkan adalah pembinaan. Kalau timnas kita masyarakat datang yang diinginkan adalah timnas yang kuat berprestasi di tingkat nasional, ini fondasi dulu. Sekarang terjadi keterbalikan. Jadi teman-teman yang ngelola SSB banyak yang belum berani melatih reguler anak-anak didiknya. Tapi maaf, pelatihnya itu tim veterannya main di mana-mana. Iya kan? Jadi keterbalikan gitu. Ini saya suka bercanda sama pelatih-pelatih kawan saya. Lu mau ikut Piala Dunia di mana sih? Ya habis kan anak didik saya nggak dapat izin kalau buat anak-anak. Tapi buat orang yang di gitu, malah boleh. Ya udahlah kita aja yang sehat duluan. Saya harap itu kekerabatan itu yang lebih dikuatkan supaya begitu jadi boleh anak-anak kelompok usia lagi berarti ini sudah jalan, sudah bisa mulai seperti sedia karena kala, kita kelemahannya di fondasi. Kadang kita suka bicara kenapa waktu kelompok usia bisa berprestasi sudah dewasa terus menyalahkan PSSI, padahal PSSI tidak salah. Itu waktu dibinanya fondasinya nggak kuat. Mereka kan dibina untuk bertanding. Kalau seperti itu berarti yang harus diperkuat, yang memperkuat fondasi itu siapa? Yang bertanggung jawab terhadap fondasi anak-anak itu. Ya, kalau di PSSI nomenklaturnya ada yang disebut Direktur Pembinaan Usia Muda. Ya itu yang harus memberi arahan, apalagi punya Vilanesia gitu ya. Setiap fase itu ada tekanan pendidikannya, seperti untuk 12 tahun basic skill, untuk 14 tahun ke atas untuk pengembangan permainan. Ada yang bertanggung jawab menghidupkan. Mereka memang tidak membawa SSB Direktur Pembinaan Usia, tapi dia bisa menghidupkan dengan segala regulasi, dengan segala panduan, apalagi sudah membuat Vilanesia, filosofi sepak bola Indonesia, dari mulai dasar sampai
18 sampai ke dewasa sana. Nah, itu yang diperkuat ke masyarakat. Sehingga akan lahirlah pemain asli yang bagus. Kita kan suka pengen berharap pemain kita ada yang bermain di Eropa. Betul. Lapa-lapa nggak tahan di sana karena apa? Satu, nutrisi gizi dia nggak mendukung. Begitu dapat latihan fisik yang berat, dia keteter. Latihan teknik, jam berlatih dan jam bermainnya jauh di bawah. Nggak mungkin punya skill yang sama. Tetapi kalau kelompok usianya lebih diperhatikan, sehingga fondasinya lebih kuat, jam latihannya banyak, jam bertandingannya banyak. Ibarat gedung, kalau fondasinya bagus, mau tingkat 4, tingkat 8, 12, dan sebagainya bisa. Kuat ya? Ya, seperti kata Pak Inu tadi waktu obrolan sebelum kita ke sini, kita itu fondasinya cukup untuk lantai 4. Begitu ditambah lantai lagi. Beliau ditambah lagi, sudah 4 itu artinya di ASEAN itu di tengah gitu ya, kalau 4 itu ya. Kasarnya kita ingin membangun gedung pencakar langit, tapi kita cuman bangun pondasi hanya untuk 4 lantai. Berarti ya akhirnya kita hanya membangun ruko. Iya, membangun ruko, benar-benar. Tapi sebentar nih, Bang. Tadi saya tertarik dengan apa yang Kang Ihwani bilang. Ahwani, maaf ya. Masalah Pilanesia. Itu Pilanesia itu sebenarnya apa sih? Jadi dia sebuah panduan untuk pembinaan kelompok usia dari 6 tahun, 12, 14, terus 18 terus sampai dewasa. Sehingga kita itu ada pola bermain, ciri khas pemain sepak bola Indonesia, ceritanya seperti itu. Dan itu harus dibangun secara serius. Bukunya sudah ada, panduannya sudah ada, tinggal di lapangan dilaksanakan. Tetapi harus organ PSSI, mulai dari PSSI, Asprov, Askot, Askap ya, dia harus melihat ke lapangan sejauh mana penanganan itu. Tapi selama ini Pilanesia ini udah diterapkan belum di? Sudah. Jadi pelatihnya mereka dari PSSI keliling ke semua Asprov, terus men-share ke pelatih-pelatih di setiap provinsi, kembali ke SSB-nya dia melatih. Tetapi ada hal yang lain, harusnya ada semacam inspeksi gitu ya, melihat sudah sejauh mana. Harus ada report. Ada report. Nah, struktur report itu yang belum ada. Yang ada baru ini loh Pilanesia. Ini program latihan untuk 6 tahun ini, 12 tahun ini, 14 tahun. Kalau untuk textbooknya sih udah ada. Sudah ada. Tapi untuk pelaksanaan. Ya, dan pelatihnya setiap provinsi sudah dikumpulkan. Mestinya bisa. Tetapi bisanya sampai mana? Dan sekarang ketika pandemi tutup semua. Jadi otomatis perkembangan sepak bola hilang dong. Hilang waktu, hilang hari, hilang jam. Mungkin untuk urusan Pilanesia kita bisa bicarakan lebih lanjut, kita break sebentar. Oke deh, baiklah kalau gitu kita break dulu teman-teman semua, sahabat GAN. Sementara kita break dulu ya, nanti kita lanjut lagi untuk pembahasan yang lebih lanjut lagi. Terima kasih. Baik sahabat GAN, kembali lagi di sini bersama saya Jul, juga Bang Henu dan Kang Ihwani di sini. Kita bahas lagi, kita lanjutkan pembahasan kita tadi mengenai Pilanesia. Ya intinya kita ingin mendiskusikan pasca dibukanya kembali sepak bola Indonesia ini, sehingga seperti yang tadi kita mulai pembahasannya dari Pilanesia. Seperti kata Pak Kang Ahwani, dari beberapa diskusi sebenarnya memang Pilanesia ini menjadi sebuah visi, menjadi sebuah cara melihat bersama. Ada judulnya bahwa sepak bola ini seperti ini, sehingga semuanya akan sama-sama terjun dalam pola seperti ini, daripada kita semuanya acak. Selama ini kan semuanya acak. Cuman yang harus kita coba benahi ke depan adalah cara penyebaran Pilanesia ini yang harus kita kaji bersama. Kalau saya melihatnya seperti ini, kita itu memang kelemahan dari dulu, apapun segala aspek itu adalah persoalan sosialisasi dan persoalan menjalankan sebuah program. Saya tidak melihat Pilanesia ini diterapkan sebagai percontohan di mana yang benar-benar menerapkan Pilanesia. Nggak ada kan sampai sekarang. Atau mungkin Kang Ahwani punya referensi di mana Pilanesia ini udah benar-benar diterapkan. Oke. Jadi kalau penyebarannya, sosialisasinya saya ikuti, memang semua Asprov sudah. Nah, saya yang dekat adalah DKI sama Jabar. Jadi memang tidak terekam adanya penerapan yang dilihat sama PSSI, itu saja. Jadi harusnya ada peningkatan, taruhlah PSSI terlalu rentang kendalinya luas gitu ya. Ambil aja DKI, Banten, Jabar, itu kan dekatnya. Jadi harus diikuti aplikasinya sejauh mana. Nah, menurut saya sangat diperlukan. Anggaplah istilah tadi Pak Aino ingin dilihat semua.
nantinya begitu. Tapi awalnya 3 provinsi itu aja dulu. Jadi terekam gitu perkembangan aplikasi atau penerapan dari Vilanesia. Karena ini sebuah penguatan sebetulnya daripada yang kata Pak Eno tadinya berceceran, sekarang dipersatukan oleh ini loh kalau bisa penyeragaman secara umumnya seperti ini. Konten lokalnya atau ide pelatih lokalnya masih bisa, masih ada di sana. Tetapi yang jadi masalah adalah progresnya seperti apa dari waktu ke waktu. Harus diikuti, tahu lah 1-2 tahun ada program tersendiri untuk mengikuti dan ada progresnya. Sehingga sudah itu penyebaran se-Indonesianya jadi apa ya, memastikan bisa tersebar bagus dengan standar yang tinggi se-Indonesia. Karena kita kelemahannya adalah fondasi. Fondasinya kalau kuat, sekali lagi nanti sepak bola kedepannya bisa lebih maju. Bagus. Tetapi orang-orang yang di daerah ini memang haus ilmu. Sebetulnya ketika dia kursus lisensi D atau C, itu kan untuk kelompok usia. Itu sebetulnya di sana ada pemrograman yang bagus untuk grassroots, untuk youth. Ngikuti itu aja sebetulnya udah bagus. Tetapi mungkin dalam penerapannya tidak sebagus seperti kurikulum. Nah, makanya kalau aku Kang, aku lebih cenderung sekarang tidak masuk ke dalam isi dan materi isi dan kurikulum. Aku lebih fokus kepada bagaimana penerapan dan pengorganisasian sebuah metodologi filosofi ini. Kalau mengibaratkan ini, kita para ahli sudah menemukan sebuah varietas unggul untuk padi misalnya. Nah, kita udah punya bibitnya nih. Nah, yang dilakukan sekarang ini adalah main tebar aja. Terserah nih orang padi ini mau tumbuh di mana. Bibit tapi nggak di. Iya, nggak ada nih. Kayak bibit ikan. Iya, kenapa nggak dipakai sistem ada persemaian dulu? Jadi kan diuji cobakan di beberapa sawah-sawah yang ini, sehingga kita pantau benar nggak seperti ini. Nah, orang-orang petani-petani lain itu akan melihat cara orang bercocok tanam padi seperti ini. Oh, seperti itu. Akhirnya akan menyebar. Sekarang kan nggak. Mungkin saya salah, tapi penglihatan saya seperti itu. Ini ada Vilanesia, ini bibit, ditebar semuanya di seluruh Indonesia, nggak pernah dipantau, ya kan? Nah, sehingga kita nggak tahu mana yang menerapkan Vilanesia secara kafah, mana yang separuh-separuh. Akhirnya habis. Kita dari dulu kan nggak pernah ada pola pembinaan yang benar, sehingga itu jadi acuan bersama, nggak pernah ada gitu. Nah, menurutku ke depan sebaiknya Vilanesia ini atau pembinaan usia muda ini memang dimulai dari kelembagaan. Setelah di kelembagaan itu kita isi dia dengan materi isi yang secara teknikal ini dipantau. Ini tidak eksklusif. Ini apakah akademi atau apa yang sekawasan itu kan melihat ini loh caranya. Jadi ada sebuah percontohan gitu kan. Pilot project-nya ya. Nah, itu yang harus kita lakukan sama. Jadi keberhasilan Vilanesia filosofi sepak bola Indonesia ini sampai terukur ya. Harus terukur. Gitu. Karena di situ ada yang namanya organisasi latihan. Jadi si pelatih itu harus dikuatkan. Dengan Vilanesia ini ada pedomannya, ada petunjuknya. Dia pandai mengorganisir latihan sehingga berhasil berdaya guna gitu loh. Itu aja. Nah, setelah itu diinformasikan ke pelatih Vilanesia, ada dievaluasi nggak? Berapa persen saya penyerapan oleh si pelatih ini kan nggak ada. Sehingga kita si pelatih yang sekawasan lain nggak tahu seperti apa sih penerapan Vilanesia yang secara benar itu kan. Sepak bola Indonesia seperti apa berhasil atau enggak lah. Secara bibit dia sudah ada seperti ini. Tapi ketika ditanam persemaiannya seperti apa, penyiraman seperti apa, itu nggak pernah ada gitu kan. Jadi sebentar Pak, kalau Vilanesia ini sebetulnya konsep atau ide-ide seperti ini diciptakan kapan sih atau bukan diciptakan ya? Jadi begini, sebetulnya dari dulu juga sudah ada dalam nama yang lain gitu ya. Begitu. Misalnya temannya dia Timo 2012 bikin kurikulum panduan sepak bola Indonesia. Vilanesia Mas Danur itu 2017. 2017. Tapi sebetulnya ada semua di dalam itu semua ada. Atau yang buat usia dininya grassroots, FIFA juga mengeluarkan FIFA grassroots guidelines gitu ya. Jadi kalau kita ngikutin itu semua mestinya bisa. Nah, makanya aku membahasakan itu namanya adalah institusionalisasi sebuah metodologi dan filosofi sepak bola. Terserah apapun. Apa namanya? Tapi bagaimana pelembagaannya dan bagaimana evaluasinya itu ya kita nggak pernah ada. Ketika Timo menciptakan kurikulum sepak bola Indonesia, hanya ciptakan buku sebar. Nggak pernah
diberikan kepada oke lah ini 10 SSB atau 10 akademi untuk pilot project. Ini harus dilakukan. Sehingga bisa dievaluasi dan yang lain bisa melihat oh seperti itu. Ternyata apa cara yang pengelolaan sudah dikelola atau sudah diterapkan tuh berhasil gitu ya. Tapi selama ini belum kelihatan. Aku melihat nggak ada melihat ke arah itu. Memang harus ada yang amati. Seperti tadi saya bilang di kurikulum silabusnya kursus pelatih lisensi saya itu ada. Terus sebelumnya saya nemenin Bang Yopi Lepe sama Edi Simon jadi apa ya editornya buku yang dia ketik. Juga ada panduan latihan kelompok usia tahun 2002. Jadi sudah ada semua. Apalagi kalau kita baca referensi dari luar negeri sudah ada. Tinggal orang Indonesia di Villanesia ada disebutkan pelatih Indonesia itu kekurangannya dan harus banyak ditingkatkan melihat, memperhatikan, membaca, mengaplikasikan. Ininya lemah 4M. Jadi di Villanesia didorong, ayo kamu tolong perhatikan. Tapi kalau cuma sekedar kata tolong aja kan berarti kan ya bukan tolong serius. Iya. Jadi apa? Jadilah seperti ini. Tapi kalau jadilah seperti ini, apa yang Bang Ainul bilang kalau cuma sekedar jadilah seperti ini, tapi nggak dikasih bibitnya, nggak dikasih terus nggak dikasih apa namanya benih-benih, nggak dikasih gizi juga kan percuma. Istilahnya seperti itu. Ya mungkin banyak cara yang bisa disepakati. Apakah melalui Asprop menunjuk satu sentra-sentra atau SSB yang ditunjuk, atau difokuskan kepada klub Liga 1 atau Liga 2 untuk mempunyai akademinya, di situ difokuskan. Ini kan nggak seperti itu, cuman ditebar Villanesia seperti ini, dan kalau SSB lain atau kelompok pembinaan usia muda yang lain tuh tidak diberikan kesempatan untuk belajar dan mempelajari, diterapkan di kelompok-kelompok mereka masing-masing. Akhirnya apa? Yang dilakukan teman-teman para pembina hanya soal bagaimana interpretasi dan cara dia melihat Villanesia ini seperti yang apa yang di dalam diri yang ada, gitu kan? Betul. Dan tidak dievaluasi, kan ini yang penting. Kan ada barangnya, dilaksanakan dan dievaluasi. Nanti kan evaluasi nanti balik lagi gini. Iya. Gitu kan? Nanti kan sama dengan hasil di situ. Kalau seandainya itu nggak dikelola berarti nggak ada hasil. Makanya jadi pekerjaan adanya Villanesia ini sebenarnya sudah langkah maju. Ada satu yang akan jadi acuan. Sekarang institusionalisasian itu artinya pengorganisasian itu ini yang kurang. Setelah pengorganisasian ini pelaksanaan. Setelah pelaksanaan baru evaluasi. Nah ini rangkaiannya kan nggak ada. Siapa yang mengorganisasi ini? Di mana lembaga? Di seluruh SSB? Ya nggak bisa. Spread Indonesia yang sebesar ini nggak ada acuan, nggak ada contoh, nggak ada teladan, nggak bisa. Menurutku nggak bisa. Ya memang kalau kita balik lagi memang harus ada pilot project. Salah satu. Dimulai pilot project dulu. Apakah oke lah ada sisi di klub profesional Liga 1 Liga 2 di situ diterapkan dengan arahan bahwa ini adalah mengacu kepada piramida pembinaan klub-klub profesional. Tapi ada yang pilot project di Asprop tunjuk satu mana, dan itu pun kelembaganya harus transparan juga yang mana yang cocok untuk ini. Sehingga semua pembina usia muda ini kita ada contoh. Jadi seandainya ini berhasil, contoh kemari. Sekarang kita ikut. Mungkin pertanyaan yang paling simpel. SSB mana, akademi mana yang benar-benar menjadi acuan untuk pelaksanaan Villanesia? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Villanesia itu kalau di sekarang ini tiki-taka, filosofi tiki-taka. Siapa yang ini? Tuh Barcelona. Ada kan jelas, ya kan? Inggris pasti punyanya Inggris zaman atau dulu ya. apa namanya? Catenaccio, Italia punya. Jelas Italia. Nah ini kan nggak ada gitu kan. Nah gimana? Ya makanya yang Direktorat Teknis udah menjalankan tugasnya dengan menghadirkan atau melahirkan sebuah Villanesia. Nah ini harus ada direktorat lain yang akan bekerja untuk ini, sehingga di hasil akhir nanti dievaluasi lagi oleh Direktorat Teknis ini. Gitu. Jadi masalah pengorganisasian dan pelaksanaan dilaksanakan oleh direktorat lain, gitu kan. Direktorat pengorganisasian itu kalau menurut saya Direktorat Usia Dini, kemudian Direktorat Pelaksanaan, ini pengorganisasian ya, pelaksanaan itu Direktorat Kompetisi, ya kan? Nanti evaluasi oleh kembali koordinator. Nah, circle ini yang harus kita mungkin ini hanya sebuah usulan, ya kan? Usulan yang ini tidak sebenarnya gini. Kalaupun tidak di PSSI yang pusat yang melaksanakan, ada Asprop yang punya berpikiran seperti ini, Asprop itu akan maju. Aku yakin. Ada tambahan mungkin? Jadi memang pandemi itu menyulitkan.
Jadi ketika kita ingin mendorongnya, kata Pak Inu, ayo kerja, ada yang memperhatikan, mengawasi, mendorong, menguatkan gitu ya, sampai ada pilot project. Kembali lagi ke pandemi, ini hilang. Ketika mulai lagi itu dari kosong atau minus, itu aja. Jadi saya berharap sport itu mendapatkan perizinan yang apa ya, yang lebih leluasa, yang penting prokes gitu ya. Ini ada kerjaan besar di Indonesia ini belum teruji karena terputus sama pandemi. Seperti itu. Iya, jadi artinya dengan kondisi seperti ini kita mulai menata itu lagi, sehingga ketika pandemi benar-benar sudah ada prokesnya, jadi sekalian jalan penataan ini, penataan prokesnya seperti apa, sehingga akan muncul masa depan sepak bola itu akan lebih bagus. Gitu. Ya, mudah-mudahan lah nih pandemi segera berakhir. Jadi ya bukan cuma pandemi yang berakhir sih, semoga juga perkembangan sepak bola kita ke depannya akan lebih baik lagi, karena setiap tahun kita hanya berharap dan bermimpi aja. Karena patokannya berlatih, bertanding, nggak ada berlatih, bertanding. Ya, iya. Ya Oke. Mungkin sampai sini dulu perbincangan kita. Baik sahabat Gan semua, mungkin masih banyak sih sebetulnya yang bakal kita bahas, tapi karena keterbatasan waktu dan juga mungkin kalau seandainya kita bahas sekaligus malah jadi nggak menarik ya. Nanti kita akan bahas kembali di lain waktu, di lain kesempatan bersama dengan para praktisi-praktisi sepak bola yang luar biasa menurut saya ini. Dan semoga saja apa yang kita obrolkan yang hari ini bisa bermanfaat dan bisa didengar oleh semua lapisan masyarakat, juga mungkin oleh para stakeholder khusus sepak bola. Baik teman-teman Gan semua, kami ucapkan terima kasih atas waktunya di kesempatan kali ini, dan kita akan berjumpa lagi di waktu yang berbeda. Salam pembinaan. Salam. Tutup.